Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Rabbana israh lana sadurana wa yassir lana umurana wa umur muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid dharaini amin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nikahil amati. Harumari hurrin walau aqiman aw aisan minal wali nikahu amatin li ghairihi walau muba'alatan illa bi thalathati syurutin ahaduha bi'ajzin amman tasluhu litamattu'in walau amatan aw raj'iyatan li'annaha fi hukmi zawjiyyati ma lam tanqad Tangkot apa fi'il madhinya? Apa fi'il madhinya? Inqadha panjang pendek. Bab apa? Wazannya apa? Infa'ala. Coba tasrif. Inqadha yang kodu. Qadha yang kodu. Inqadha yang kodu. Infa'ala. Inqadha berapa huruf? Inqadha lima. Infa'ala dan fa'ilu. Inqadha yang kodi. Nah, masalah. Kodi. Bukan kodi. Ya gitu harusnya antum baca. Malam tan kodi. Malam tan kodi iddatuha bidalil tawarusi bi alla yakuna tahtahu syai'un min dzalika wala qadiran ala nikahi hurratin li adamiha aw fakrihi aw tasarri bi adami wujudi amatin fi milkihi aw thamanin bisyiraiha walau wajada man yukridu aw yahabu malan aw jariyatan lam yalzamhul qabulu bal yahillu ma'adhalika nikahul amati la liman lahu waladun musirun amma idha kana tahtahu saghiratun la tahtamilul wat'a aw haramatun aw majnunatun aw majzumatun aw barsa'un aw rutqa'un aw turna'u. Apa itu barisnya? Aw majzumatun aw barsa'un.
Barosoo. Barosoo. Baroso bahasa apa itu? Bas. Baros. Bu. Buros. Bursoo. Bu. Buros. Fuqaha ulama. Buroso. Burosoo. Au Taqoo. Au Coronao. Ilul Amatu. Naam ya Rabb. Faslun. Faslun adalah kabar dari mubtada yang dibuang. Nikahi fi huruf jar. Tugasnya menjarkan isim kerja. Nikahi majrur. Hukum majrur jar karena dengan kasrah karena nikahi mudhaf amati mudhaf ilaih. Amati mudhaf ilaih hukumnya majrur, hukumnya jar karena jarnya kasrah dengan sebab mudhaf. Karena majrur kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Haruma fi'il madhi. Fi'il madhi dibina di atas fathah sama tidak disebut dengan maudhu' min jama' dan nun rafa'nya terbaris. Tugasnya merafa' fa'il saja. Li hurrin, li huruf jar tugasnya menjarkan isim saja. Hurrin majrur karena majrur dan sebab jar karena jarnya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Waw huruf istinaf. Huruf istinaf. Law itu huruf syarat. Huruf goyah kan? Oh ya, nah. Law goyah. Hakiman itu adalah khabar daripada kana yang dibuang. Hukum khabar kana itu nasab karena nasabnya fathah karena isim mufrad maklum. Au ataf ajisan ma'tuf. Hukum ma'tuf hukum ma'tuf alaih. Dia ataf kepada kalimat yang berhukum nasab maka nasabnya ya karena nasabnya fathah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Minal waladi. Mina min huruf jar tugasnya menjarkan isim saja. Al-waladi majrur dengan sebab jar dan adanya kasrah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Nikahu amatin. Nikahu adalah fa'il daripada harma. Fa'il hukumnya rafa' karena rafa'nya nasab dan rafa'nya dhammah karena isim mufrad, hukum isim mufrad maklum. Amatin nikahu mudhaf. Amatin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya mengikuti mudhaf ilaih mengikuti mudhaf. Mana pula? Mudhaf ilaih hukumnya jar dengan sebab mudhaf. Karena jarnya kasrah karena isim mufrad, isim mufrad maklum. Li itu jar tugasnya menjarkan isim saja. Ghairi majrur dengan sebab jar karena jarnya kasrah karena isim mufrad, isim mufrad maklum. Ghairi itu adalah mudhaf. Hi isim dhamir dibina di atas kasrah pada mahal jar yaitu sebagai mudhaf ilaih. Ghairi. Waw huruf ataf. Law goyah. Wow huruf goyah juga. Waw huruf goyah. Law goyah. Anggota itu khabar dari kana yang dibuang. Hukum khabar kana nasab karena nasabnya fathah karena isim mufrad, isim mufrad maklum. Illa huruf istinaf. Istisna. Naam. Misalnya tadi di rujar tugasnya menjarkan isim saja. Salah tadi itu majrur dengan sebab jar karena tandanya majrur
kasur jer, hukumnya jer. Maju dengan nasab jer, tandanya kasroh, tanda simukro, simukro malum. Terus tanda mudof, surutin mudof ilaih. Surutin mudof dengan sebab mudof ilaih dengan sebab Apa itu? mudof ilaih, hukumnya jer. Hukumnya jer dengan sebab mudof. Nah, Hukumnya jer dengan sebab mudof. Tanda jernya kasroh, karena isim fa'il. enggak. Salah, karena jemaah. Karena isim jamak mana ini? Isim jamak memang ada, tapi untuk i'rab enggak ada itu isim jamak. Terima kasih. Hukumnya taksir. Terima kasih. Dia pada nama nasional kata dia pada nama kasroh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Haruma atau hurrima boleh dua. Haruma haram hukumnya, nanti fa'ilnya nikahu. Hurrima bina majhul diharamkan, nanti naib fa'ilnya nikahu. Hurrima li hurrin diharamkan bagi laki-laki merdeka, walau akiman, walaupun ada ia laki-laki itu mandul, au aisan, atau ada ia laki-laki itu putus asa dari anak. Menurut dokter nggak bisa beranak lagi. Apa yang diharamkan? Nikahu amah, akan menikahi budak wanita. Li ghairihi, milik selainnya seseorang. Budak wanita orang lain, walaupun ada ia budak wanita muba'adah, sebahagian merdeka, sebagian budak. Kenapa ada ghayah walau akiman walau ayisan minal walad? Karena salah satu alasan haram menikahi budak itu adalah karena akan memperbanyak budak. Haram menikahi budak wanita itu alasannya salah satunya karena akan mengembangbiakkan budak. Kalau Sayyid menggauli budaknya tidak haram, karena anak lahir merdeka. Tapi kalau seseorang menikah dengan budak, anaknya jadi budak, berarti dia telah memperbanyak perbudakan, telah menyebabkan orang terjerumus dalam status budak. Itu sebabnya haram. Nah, walaupun itu alasannya, tetap saja kalaupun orang itu diponis mandul atau diponis tidak akan beranak lagi, tetap juga haram. Padahal alasannya kan nggak ada. Kenapa haram? Saddal lizzara'i, menutup bagi kemungkinan-kemungkinan. Saddalil bab, menutup bagi celah untuk menikah dengan budak, supaya alasan itu tidak dimanfaatin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau sekiranya hukum seseorang haram menikah dengan budak wanita kecuali bagi laki-laki yang diponis mandul atau tidak akan beranak lagi, akan muncul nanti kasus saya mau nikah sama budak, nggak boleh, haram, saya punya surat dari dokter mandul. Orang akan mengakali hal itu. Supaya hal itu nggak terjadi, saddal lil bab, menutup bab nikah dengan budak sama sekali. Apapun laki-lakinya, baik itu mandul atau tidak akan beranak lagi, tetap hukumnya haram, untuk menjaga kestabilan hukum, supaya tidak ada celah untuk dimanfaatin oleh orang lain. Dan walaupun budak itu muba'ad, satu sebahagian diri budak itu merdeka, sebahagian diri budak itu budak, tetap aja diberatkan hukum kepada budak.
Karena kita punya kaidah usul yang berbunyi idza jatama'a janibul halal, apabila terkumpul sisi halal yaitu merdeka, wa janibul haram, sisi haram yaitu budak, wuliba janibul haram, maka akan dimenangkan hukum ke sisi haram. Jadi tetap juga nggak boleh, walaupun wanita budak itu sudah merdeka 9/10%. 9/10 sudah merdeka, tinggal 1/10-nya belum. 10 hari dia bekerja, 10 hari bekerja, 9 untuk dirinya, 1 untuk majikannya. Selangkah lagi merdeka, tetap nggak boleh. Itu juga karena faktor saddalil bab. Kecuali dengan 3 syarat. Nah, kecuali dengan 3 syarat. Pertama, ahaduha, salah satunya 3 adalah bi'ajzi, dengan sebab ketidaksanggupan, dengan sebab tidak mampu, amman, dari seseorang, tasluhu litamattu'in, dari bi'ajzin, yang sebab tidak mampu, aman, dari seseorang, bukan untuk, dari seseorang yang cocok ia seseorang untuk tamattu', untuk bersenang-senang. Jadi aman tasluhu ini wanita. Nah, yang tidak mampu itu laki-laki yang mau nikah sama budak. Laki-laki yang mau nikah sama budak ini dalam kondisi ajizan, kondisinya tidak mampu untuk mendapatkan orang yang cocok untuk dijadikan tamattu', dari mendapatkan orang yang pantas untuk dia bersenang-senang dengannya, walau amatan, walaupun itu budak wanita. Artinya seorang laki-laki yang punya budak wanita yang bisa dia gauli tidak boleh nikah sama budak. Kenapa? Kenapa? Karena dia punya man tasluhu litamattu, karena dia punya orang yang cocok dijadikan tamattu. Atau raj'i, seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak raj'i tidak boleh nikah sama budak. Kenapa? Karena dia mampu untuk tamattu dengan cara rujuk. Tapi ketika dia tidak punya budak wanita, tidak punya istri, tidak punya istri talak raj'i, enggak punya sama sekali, dan dia tidak mampu untuk mendapatkannya, itu syarat pertama dikatakan boleh. Kenapa istri dalam talak raj'i juga diperhitungkan? Jawab, li'annaha, karena sesungguhnya wanita dalam talak raj'i fi hukmi zaujiyah, masih dalam hukum istri, masih dalam hukum istri, malam tanqadhi iddatuha, selama belum habis iddahnya wanita talak raj'i. Kenapa kita katakan wanita dalam talak raj'i masih status istri? Dengan dalil tawarus, saling mewarisi. Kalau ada laki-laki mati sementara istrinya dalam talak iddah raj'i, dalam iddah talak raj'i, maka istrinya itu tetap mewarisinya. Apabila wanita meninggal dunia dalam iddah talak raj'i, suami tetap mewarisinya. Itu yang menyatakan bahasanya wanita raj'i itu sama-sama pada hukum istri. Maksud itu apa? Kalau panjang lebar pembahasannya, kesimpulannya adalah bi alla yakuna tahtahu syai'un min dzalik,
dengan bahwa tidak ada di bawahnya laki-laki yang mau nikah sama budak wanita, itu satu pun dari demikian. Satu pun nggak ada, punya budak wanita tidak, punya istri tidak, punya wanita atau istri dalam talak raj'i juga tidak. Dalam waktu yang sama, wala qadiran ala nikahi hurratin, dan dia juga tidak sanggup atas menikahi wanita merdeka. Dia juga tidak punya kesanggupan atas menikahi wanita merdeka. Kenapa enggak sanggup? Li'adamiha, karena tidak adanya wanita merdeka. Wanita merdeka dah habis, stoknya habis. Atau tidak sanggupnya li fakrihi, karena kemiskinannya seorang, karena kefakirannya seseorang. Wanita merdeka ada, tapi enggak punya uang untuk maharnya. Atau tidak sanggup untuk tasarri, untuk membeli budak lalu menggaulinya. Itu mana tasarri? Menggauli budak dengan cara membelinya. Bahasanya bergundi. Kenapa dia tidak bisa membeli budak untuk digauli? Kenapa mesti dengan cara menikah? Alasan li'adami wujudi amatin fi milkihi, dengan sebab tidak ada budak wanita pada miliknya. Memang dia enggak punya budak wanita, bagaimana menggaulinya? Atau tidak punya harga untuk membelinya budak wanita. Nah, semuanya itu dianggap tidak mampu untuk mendapatkan seseorang yang pantas dia gauli. Nah, itu syarat pertama. Nah, sebelum kita masuk pada syarat kedua, musannaf ingin menguraikan dulu permasalahan di syarat pertama. Apa kata beliau? Walau wajada may yuqridu, jikalau menemukan ia seseorang akan orang yang bersedia menghutangkan. May yuqridu, orang yang bersedia menghutangkan, menghutangkan uang untuk beli budak, menghutangkan uang untuk menikahi wanita merdeka. Atau yahabu malan, dia menemukan seseorang yang akan menghibahkan harta. Ada orang yang akan membayarkan semua keperluannya, bukan dihutangin tapi dikasih hibah. Atau dia temukan mayyahabu jariyatan, orang yang akan memberinya budak wanita. Kalau terjadi kejadian seperti itu, lam yalzamhul qabul, tidak wajib akannya seseorang menerimanya hutang dan menerimanya hibah, baik hibah uang atau hibah budak. Kenapa tidak wajib? Nah, li'adhami minnah, karena besar jasa, karena besar efek nanti disebut-sebut di belakangan. Tuh si fulan kawin aja saya ngutangin, kami bikin malu. Nah, hari ini saya undang dia nggak mau datang. Kemarin kawin saya ngutangin dia uang. Itu budak yang digaul itu saya yang kasih. Sekarang minta jadi jurukam aja nggak mau dia. Jurukam. Jadi akan ada minnah.
Minnah ini akan menghilangkan harga diri kita. Karena menghilangkan harga diri, maka pada saat itu yahillu ma'adzalik nikahul ama, halal beserta demikian ada orang yang bersedia menghutangin, ada orang bersedia memberi baik harta maupun budak, tetap halal menikahi budak wanita. Nah, karena mempertimbangkan masa yang panjang ke depan. La liman lahu waladun musir, tidak boleh menikahi budak wanita bagi seseorang yang baginya orang tersebut ada anak yang kaya. Nah, kalau punya anak yang kaya, bapak itu nggak boleh menikahi budak wanita. Dia akan telepon anaknya, minta dipaketin budak wanita. Assalamualaikum. Salam. Kirim papa satu budak lah. Nah, papa budak mana papa? Budak Cina, budak Korea, budak Jepang, budak Australia, budak Afrika. Ayah tinggal pilih. Kirim fotonya dulu. Nah, pergilah anaknya ke pasar, foto semua budak itu. Ayahnya pilih. Ini 3 nih untuk ayah nih. Nah, maka ayahnya nggak boleh nikah sama budak. Kenapa? Punya anak, bisa diminta sama anaknya. Apakah dia minta budak atau minta dikawinkan, minta mahar dan sebagainya. Karena tidak ada minah kepada anak. Walaupun ada minah, anak itu meminahin, tetap aja tak terminahin. Nah, karena nggak ada efek. Justru orang akan pandang sini sama anaknya, bukan sama ayahnya. Itu bapak saya yang bayar yang kawin itu. Kalau dia ngomong begitu, sini saya sama siapa? Dia sendiri, bukan bapaknya yang kena. Atau karena itu boleh. Nggak boleh bapak nikah sama budak, karena minah anak itu pengaruhnya ke anak bukan ke bapak. Tapi kalau orang lain iya. Amma idza kana tahtahu saghira ihsan. Amma idza kana tahtahu saghira. Kenapa Tun? Nah, muakhar. Kata apa yang muakharkan? Kenapa dia muakharkan? Nah, amma idza kana tahtahu, adapun apabila ada di bawahnya seseorang itu anak kecil, istri yang masih kecil atau budak wanita yang masih kecil, maka artikan saja wanita kecil. La tahmilul wat'a, yang tidak memikul ia akan wata'. Belum bisa memikul wata', belum boleh. Au harimatan, atau yang sudah tua renta, budak wanita atau istrinya tua renta. Sudah dibilang jangan kawin sama wanita tua, kawin juga. Dia usia 40 tahun, istrinya 70. Nggak bisa dipakai lagi tuh. Au majnunatun, atau dia punya wanita budak kah atau istri gila. Au majzumatun, atau kena kusta. Au burasa'u, atau kena sopak. Au rutaqa'u, atau tersumbat tulang daging. Au korona'u, atau tersumbat tulang, yang pada intinya nggak bisa dipakai. La tasluhu lahu litamattu. Kalau demikian adanya fatahillul amatu, halallah menikah dengan budak wanita.
Wa kadza, begitu juga in kana tahtahu zaniyatun, jika ada di bawahnya seseorang itu wanita yang berzina. Dia punya budak wanita, iya, tapi budak wanitanya kemarin berzina. Dia punya istri betul, tapi istrinya sudah selingkuh. Akhirnya suami ini mau kawin nggak ada uang untuk kawin dengan orang merdeka. Boleh nggak suami yang diselingkuhin istrinya kawin dengan budak? Boleh, menurut fatwa yang berfatwa dengannya oleh ghairu wahid, tidak satu orang ulama. Banyak ulama yang fatwakan karena wanita yang berzina baik budak maupun istri itu tidak pantas lagi digaulinya. Nah, kalau dia merasa pantas juga, berarti dia tak punya harga diri. Nah, dia beli lauk, kemudian dihidangkan, mau pergi cuci tangan, itu lauk dari tarik kucing ke karpet dan makan separuh. Itu orang jadi makan nggak? Hah? Jadi makan nggak? Ambil lauk itu cuci, goreng lagi. Boleh kalau cuma lauk dimakan kucing. Nah, karena bekas kucing itu suci. Nah, ini bukan lauk pauk. Ini lauk beneran. Nah, diambil oleh kucing garong. Kan nggak pantas itu dia pakai lagi. Udah bekas kucing. Nah, maka fatwa bukan satu orang dari ulama mengatakan kalau sekira suami ini mau menikah dengan wanita merdeka tak punya uang, mau bergaul di rumah istrinya sudah dimakan kucing garong, maka dia boleh nikah sama budak. Karena masuk kategori ajzun amman tasluhu bitamattu. Dia tidak mampu mendapatkan wanita yang dia bisa bertamattu dengannya. Walau qadira ala ghaibatin fi makanin qaribin la yashakku lam yanshakku qasduha wa amkana intiqaluha li baladihi lam tahillul amatu. Jikalau mampu ia seseorang di atas wanita ghaibatin, wanita yang pergi merantau, istrinya pergi merantau, istrinya tidak ada di tempat, tapi enggak adanya pimakanin kori, di tempat yang dekat. Nah, menikah sama orang Bukit Tinggi, dinas di Kota Padang. Nah, dekat itu. Nah, lam yasakku qasduha. Tidak sulit mendatanginya istri. Enggak sulit. Setengah jam ke motor 20 menit. Lagi pakai Ninja 5 menit sampai. Nah, tancap dia sampai dia Padang Panjang. Bukit Tinggi 10 menit. Wa amkana intikaluha li baladih, mungkin juga pindahnya si wanita ke negerinya suami. Nah, diurus surat pindahnya dari Bukit Tinggi ke Padang. Bisa? Kalau demikian kondisinya tidak halal nikah sama budak wanita. Tapi kalau istrinya merantau jauh ke situ, Spanyol, suaminya disuruh tinggal di kampung, istrinya pergi ke Spanyol. Jadi kalau dia menggauli istrinya ke Spanyol dulu, atau istrinya pulang kampung, nggak bisa. Nah, secara batin juga nggak bisa. Akhirnya nikahlah suami ini dengan istri yang lain, tapi uang tak ada. Sejak tahu oleh istrinya suaminya mau nikah lagi, nggak dikirim lagi uang ke kampung.
Nah, cuman ada sisa-sisa uang bulan lalu. Tabung-tabung, cuma bisa nikah sama budak. Boleh nggak nikah sama budak? Boleh. Kenapa? Ajizin amman tasluhu lahu bitamattu. Dia punya istri tapi tidak bisa digauli karena istrinya ada di negara lain, tempat yang jauh. Atau istrinya ada di tempat yang dekat tapi nggak boleh pindah ke situ. Nah, misalnya istrinya cuman orang Malaysia, dia orang Indonesia, dia istrinya nggak boleh masuk ke Indonesia, suaminya nggak boleh masuk ke Malaysia, sama-sama sudah kena blacklist oleh negara masing-masing. Nah, maka dia boleh nikah. Amma law kana tahtahu ghaibatun, adapun jikalau ada di bawahnya seseorang itu istri yang jauh, ghaibah fi makanin ba'id, di tempat yang jauh, an baladihi, dari negerinya seseorang, walahiqahu masyaqqatun zahiratun, dan menimpa akannya seseorang oleh kesulitan yang nyata, bi ayyan siba mutahammilaha fi talabiz zauja, bi ayyan siba mutahammilaha fi talabiz zaujati ila mujawazatil haddi fi qasdiha, dengan bahwa menisbahkan ia seseorang, bahwa menisbahkan ia yansibah atau tansibah? Yunsabah. Bi ayyun sabah mutahammiluha, dengan bahwa dinisbahkan orang yang membawanya istri di dalam mencari istri, kemana dinisbahkan kepada melewati batas, biqasdiha, pada menujunya istri. Dinisbahkan mutahammiluha, orang yang membawanya istri di dalam mencari istrinya, kemana dinisbahkan? Kepada melewati batas dalam menujunya istri. Itu sudah dianggap melewati batas untuk menemui istrinya. Istrinya di mana? Sulawesi. Dia usaha di Padang, istri Sulawesi. Besok beli tiket. Mau kemana Pak? Sulawesi. Itu apa? Itu yang satu itu. Nah, itu kalau itu jawabannya logika nggak? Hah? Logika nggak? Orang mengatakan kamu terlalu berlebihan kalau cuma untuk itu. Pergi ke Sulawesi sana, cari aja bini sini. Pasti orang bilang begitu. Nah, kalau dia sudah dianggap begitu, perginya dia menemui istrinya dengan tujuan tersebut sudah dianggap mujawazahat, udah kadar ada lewati batas dan nggak wajar lagi. Kalau hanya safar untuk itu sejauh itu dan tiket semahal itu, maka dia kalau tidak mampu menikah dengan wanita merdeka, bisa nikah sama budak kalau jaraknya ada segitu. Atau begini, ya khafu zina muddata qasdiha, khawatir dia terlibat zina di masa menujunya istri. Istrinya nggak jauh, cuman di Sumatera Utara situ. Nah, dia di Padang, istri Sumatera Utara, kan nggak jauh satu provinsi. Kalau dia bilang mau pulang ke Medan urusannya itu kan nggak ada masalah. Tapi aneh orangnya satu. Yang penting dalam perjalanan dia tertidur. Nah, kalau terbangun musibah. Nah, ya khafu zina muddata qasdiha,
Dia kalau dikirimkan ke istrinya ke Medan, dia disuntik pingsan dulu, titip di mobil ANS, di depan rumahnya. Sadar dia baru aman. Pokok sempat dia sadar di jalan, ya khafuz zina. Nah, kalau demikian adanya, maka dianya istri kal adam, kayak nggak ada. Maka dianya istri kayak nggak ada. Kalau kayak nggak ada, maka tu laki-laki boleh nikah sama budak. Sama halnya dengan wanita yang tidak mungkin berpindahnya wanita ila wat'in, untuk wat'ihi. Kita tahu apa? Wat'ihi? Watonihi. Nah, ini wat'atin. Watonihi itu yang betul. Kita tahu misalnya? Hah? Wat'ihi, yang betul watonihi. La yumkinu intiqaluha ila watonihi, tidak mungkin berpindahnya wanita ke negerinya suami. Poinnya cuma satu, suami tidak punya atau tidak mungkin, tidak punya atau tidak mungkin menggauli budak wanitanya atau istrinya. Nggak mungkinnya ya banyak alasannya tadi, tua, kecil, gila, sopak, tersumbat tulang, tersumbat daging, beda negara, nggak bisa pindah, sulit kalau didatangi, macam-macam. Atau memang nggak ada sama sekali. Nah, bukan nggak mungkin, memang nggak ada sama sekali. Itu syarat pertama. Syarat kedua, bi khaufihi zina. Betul, bi khaufihi, dengan sebab khawatirnya seorang akan zina. Tapi kalau dia masih bisa puasa, dan coba puasa Senin Kamis belum mampan, puasa Nabi Daud lumayan mampan, puasa dahar mampan sekali, nah itu puasa dulu, nggak boleh nikah sama budak. Tapi sudah puasa dahar malah menjadi-jadi, apa yang salah nih? Sahur enggak, makan wisol lagi, semakin wisol semakin parah. Oh, itu nggak ada obatnya lagi berarti. Nah, itu syarat kedua, khaufihi zina. Kenapa khawatir zina? Bi ghalabati syahwatin, karena kuat syahwatnya. Dalam waktu yang sama, du'fi taqwahu, lemah ketakwaannya. Tapi kalau ketakwaan kuat nggak ada masalah. Oke lah, kita perkuat ketakwaannya, suruh dia khurub 4 bulan. Nah, di situ malah masalah. Atau jaulah, atau khususi, orang khususi, dia khususi. Nah, kalau dah seperti diakali begitu mungkin, sudah dicoba mengatasi berbagai cara, meningkatkan ketakwaan, dalam masa meningkatkan terjadi masalah, berpuasa malah semakin naik syahwatnya, satu cuma obatnya kali, kok bisa? Nah, dipotong. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, pada saat itu fatahillu, halal ia menikah dengan budak karena ayat. Apa ayatnya itu? Wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minat, siapa saja di antara kalian yang tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita merdeka yang beriman, maka wanita-wanita yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kalian itu boleh nikah sama budak. Bagi siapa? Dzalika liman khasyal anata minkum, itu bagi orang yang takut zina dari kalian. Ini syarat takut zina. Fa in da'ufat syahwatuhu, fa in da'ufat syahwatuhu walahu taqawi walahu taqwa wa muru'a au hayaun yastakbihu ma'hu zina au qawiyat syahwatuhu wa taqwahu
lam tahilla lahul amatu li'annahu la yakhafu zina. Maka jika lemah syahwatnya seseorang, dha'ufat syahwatu, lemah syahwatnya, minat nikahnya ya ada nggak ada lah. Kamu ada rencana nikah, kalau ada kesempatan. Kalau nggak ada ya sudah, takdir Allah. Nah, nggak ada problem bagi dia. Dha'ufat bukan lemah syahwat ya, bukan lemah syahwat, tapi dha'ufat syahwatu, lemah minat menikahnya. Atau baginya ada ketakwaan, Masya Allah, ahlul mujahadah. Atau dia punya muru'ah, harga diri. Atau dia punya malu, yang merasa malu ia bersamanya akan zina. Tidak mungkin dia akan berzina karena dia penghulu di kampung. Tidak mungkin dia berzina karena dia orangnya pemalu. Berpapasan yang wanita aja nggak tahu lagi dia jalan. Saking pemalunya. Wanita jalan, dia jalan berpapasan. Bertegus, mas, masuk dalam jurang nih. Saking malunya. Nah, kalau model itu orangnya nggak boleh nikah sama budak, karena dia punya rasa malu, nggak mungkin terlibat zina. Atau qawiyat syahwatuhu wa taqwahu, kuat syahwatnya, kuat pula takwanya. Nah, seperti Arab Badawi itu. Saya nggak akan rela kehilangan tanah surga yang luas gara-gara tanah selebar telapak tangan. Kuat takwanya. Demikian adanya lam tahilla lahul amatu, tidak halal baginya seseorang menikahi budak wanita. Kenapa tidak halal? Li'annahu la yakhafu zina, karena dia tidak khawatir terhadap zina. Walau khafa zina min amatin bi'ainiha liquwati mailihi ilaiha lam tahilla lahu kama sarrahu bih. Dan jikalau khawatir ia seseorang akan zina dari seorang budak wanita dengan ainnya budak, dengan budak tertentu, dengan budak itu saja. Orang ini nggak khawatir zina, aman dia. Tapi kalau sama orang itu, ini yang dia khawatir. Saya insya Allah kemana-mana lah, nggak terpaut dengan wanita. Tapi kalau jumpa dengan yang satu orang itu, saya susah. Itu maksudnya di sini. Khafa zina, dia khawatir zina dari seorang budak wanita dengan ainnya budak. Kenapa dengan budak itu dia khawatir zina? Liquwati mailihi ilaiha, karena kuat cenderungnya, kecenderungannya kepada budak tersebut. Lam tahillalah, tidak halal ia budak wanita baginya seseorang dalam bab nikah untuk dinikahi. Karena khawatir zina ini bukan karena faktor orangnya, tapi khawatir zina murni karena nafsunya yang tidak lagi bisa dibendung. Maka sama siapa saja bisa terjadi. Mungkin kalau kambing korbannya, kalau kucing kali. Nah, tapi kalau kata dia khawatir terlibat zina, kalau melihat budak itu, maka saya harus nikah sama budak itu. Kalau saya akan zina dengan dia, boleh nikah dengan budak itu? Tidak boleh. Itu bukan syahwatnya yang bermasalah. Bukan syahwat kamu yang bermasalah, itu hatimu yang bermasalah. Nah, gampang masalahnya, dikirimkan dia ke daerah yang berbeda. Hijrah. Tinggalkan budak tersebut, pergi ke negara lain, pergi ke kampung lain. Kama sarrahu bihi, sebagaimana menjelaskan mereka ulama fikih dengannya hukum tersebut. Syarat ketiga, antakunal amatu muslimatan, bahwa adalah budak wanita itu muslimah, yumkinu wat'uha, yang mungkin menggaulinya budak. Fala tahillu lahul amatul kitabiyah, maka tidak halal baginya seseorang budak wanita yang ahli kitab. Jadi syaratnya budak wanitanya juga muslim yang bisa digauli. Muslim tapi nggak bisa digauli karena kecil,
Muslim nggak bisa digauli tersumbat tulang, tersumbat daging, itu tetap tidak halal digauli. Kenapa? Karena juga bukan solusi. Itu maknanya ad-dararu yuzal bid-darar. Dia sudah darar dihilangkan dengan darar lagi, malah tambah mengamuk dia. Menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, boleh bagi orang merdeka menikahi budak wanita orang lain illam yakun tahtahu hurrah, jika tidak ada di bawahnya seseorang wanita merdeka. Jadi Imam Abu Hanifah cuma syaratnya satu, kalau nggak punya istri merdeka boleh nikah sama budak wanita. Kenapa disebut ghairi? Karena budak itu milik orang. Sebetulnya kalau disebut nikah itu nggak perlu disebut milik orang, karena kalau budak sendiri bukan nikah namanya, tapi tasarri. Supaya nggak samar-samar, mesti disebutkan budak wanita milik orang. Furu'an. Lau nakahal hurru al-mata al-amata bisyurutih, jikalau menikahi oleh laki-laki merdeka akan budak wanita dengan syarat-syaratnya yang 3. Cukup syarat. Berjalanlah kehidupan dia dengan budak wanita tersebut sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, summa aisara, kemudian dia jadi kaya. Atau nakahal hurrata, setelah nikah sama budak wanita dengan syarat yang 3 tadi, kemudian berkembang tambah tampan dia, mungkin yang budak wanita tersebut dapat kawin sama wanita merdeka dia. Apa hukum nikah dengan budak wanita yang pertama tadi? Hukum menjawab la yang fasih nikahul amah, tidak terfasah hukum dengan nikah, tidak terfasah hukum nikah dengan budak wanita tadi. Kenapa tidak terfasah? Karena ada kaidah yang mengatakan yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Ini kaidah usul lagi. Kaidah itu 40 aja banyak. Nah, cuman untuk anak-anak 40 saja. Ada lagi kaidah yang lain. Tak tahu kan antum? Yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaafin kalau melanjutin sesuatu yang kalau dari awal kagak dimaafin. Kalau dari awal dia kaya, dimaafin nggak nikah sama budak? Enggak, tapi kalau sudah berjalan dimaafin, mau kaya mau apa dia. Kalau dari awal dia punya istri merdeka, dimaafin nggak nikah sama budak? Tidak, tapi kalau dalam perjalanan, kalau sudah berjalan dimaafin. Itu maknanya yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Waladul, ini kita lihat a'ma. Tentu? Apa? Amati. Waladul amati, anak dari budak wanita. Anak dari budak wanita menikahin dari jalur nikah, awirihi atau selainnya nikah, kazina, sama dengan anak zina.
atau anak syubhat. Bi annaka haha, dengan bahwa menikahi ia seseorang akannya budak wanita, wa huwa musirun, padahal dia kaya. Kinnun limalikihi, itu budak bagi miliknya budak wanita. Masya Allah, ini agak sulit dipahami. Kita baca di dalam. Waladul amah, anak budak wanita, artinya anak budak wanita orang lain dari hasil pernikahan atau selain hasil pernikahan. Itu kalimat min nikah ghairi itu ta'mim fil walad, artinya mengumumkan pada anak. Maksudnya la farqa fihi, tidak ada beda padanya, baik anak itu hasil nikah dengan akad yang sah atau selainnya nikah. Kata musallaf seperti dengan zina, itu tamsil bagi selain nikah. Ya Karim. Nah, bukan itu khabarnya. Itu maka jadi salah tadi. Khabarnya kinnun limalikiha, itu khabarnya. Jadi kazina itu tamsil gairihi. Nah, kita bikin itu jadi khabar, maka bingung ini. Anak budak wanita dari hubungan nikah itu sama dengan anak zina. Nah, itu yang namanya i'rab. I'rab itu mempengaruhi hukum. Kalau nggak tepat i'rabnya jadi salah. I'rab yang benar adalah waladul amati, khabarnya kinnun limalikiha. Kita ulang. Waladul amah, anak dari budak wanita, min nikahin, dari hubungan nikah atau selainnya hubungan nikah. Selainnya hubungan nikah, mana contohnya? Seperti zina gitu. Jadi dapat budak wanitanya lahir anak dari zina atau dari subhat, watak subhat. Bagaimana bentuk watak subhat? Bi annaka haha wa huwa musir, dengan bahwa menikahi ia seseorang akannya budak wanita padahal dia kaya. Dia kaya, dia bisa nikah sama wanita merdeka, tapi dia nikahi budak. Maka hubungan itu disebut hubungan subhat, watak subhat. Itu khabar, itu statusnya budak. Anak itu statusnya budak. Milik siapa? Limalikiha, milik bagi pemiliknya budak wanita. Maka anak itu tergantung nasibnya kepada sayyid daripada budak wanita ini. Itu sebabnya nggak boleh menikahi budak. Lahir anak pertama, bapaknya senang lahir anak, dibesarin anaknya. Pas usia 10 tahun dibawalah anak budak ini ke pasar oleh sayyidnya, dilelang. Nah, budak tampan usia 10 tahun, pandai menulis, pandai membaca, bisa buat gulai, bisa giling cabai, bisa juga potong bawang. Promosikan, dapat pembeli, dibeli, dibawa kemana.
orangnya di Padang dibawa ke Jakarta. Pulang ke rumah majikannya, dah anakmu dah laku. Apa kata ayahnya? Tanya, tak buat lagi besok, sabar. Nah, dibuat lagi besok, dijual lagi, dibuat lagi besok, dijual lagi. Itu apa itu ayah? Bapaknya apa jadinya? Pejantan. Itu sebabnya nggak boleh. Pertama, kamu tidak punya wewenang dengan anakmu. Tidak ada waladun solihun yadi'ullah, itu nggak mungkin. Kenapa? Dia sudah jadi budak orang lain. Kamu akan penuh dengan kesedihan. Maka kalau bukan karena faktor 3 syarat itu, agama nggak ngizinin, takut hatimu tercabik-cabik dengan hal seperti itu. Anakmu berapa? 10. Mana? Tak kemana-mana lah anak saya, dah terbang kemana-mana. Ada dibeli oleh orang Afrika, ada dibeli orang Cina, ada dibeli oleh orang Arab. Nah, nggak jumpa salah satu pun. Mang kenapa? Ya istri saya budak, Bang. Itulah nasib saya. Nah, atau budak wanita itu zina, lahir anak. Atau budak wanita itu bergauli secara syubhat. Ada laki-laki salah masuk kamar, dikira kamar istrinya, masuk ke kamar budak. Maka semuanya itu adalah hasil anak itu budak bagi pemilik dari wanita tersebut. Tapi kalau dia si Sayyid menggauli budaknya sendiri, anaknya merdeka, maka nggak ada masalah. Wa ma malakat saimanukum, kalau kamu bisa saja menggauli berapa saja budak saya yang kamu miliki, karena itu akan menjadi anak yang bernasab. Titik. Walau gharra wahidun, jikalau tertipu seseorang bi hurriyati amatin, dengan merdekanya seorang budak, dia ditipu oleh kawannya, dikatakan budak wanita itu orang merdeka, ia pula katanya wa tazawwajaha, dan mengawini ia seseorang akannya budak wanita yang dianggap dia merdeka. Akhirnya lahir anak. Fa'auladuha, maka anak-anaknya budak wanita, alhasiluna, yang hasil mereka anak, minhu, darinya laki-laki yang tertipu, ahrar, itu statusnya merdeka. Malam ya'lam birikkiha, selama tidak tahu ia si laki-laki dengan status budaknya si istri. Wa in kana abdan, walaupun adalah laki-laki itu budak, walaupun laki-laki itu budak. Dan wajib akannya laki-laki membayar harga mereka anak-anak pada hari lahir. Misalnya ada 3 anaknya, baru sadar isinya budak. Ketika anaknya mau dijual oleh majikannya, kenapa kamu jual-jual anak saya? Mau dilaporkan ke polisi. Iya, ini kan budak saya, kamu kan kawin sama budak saya, jadi anaknya hak saya. Kata dia, saya nggak tahu, saya dikasih tahu tuh merdeka bukan budak. Nah, sejak itu maka dia putus hubungan antara dia dengan istrinya, dan anaknya statusnya merdeka. Dia harus ganti rugi kepada majikan istrinya, dibayar dengan nilai apa? Harga nilai pada hari anak itu masih bayi, yaumal wiladah. Berapa bayi budak? Berapa budak yang bayi sehari harganya? 1M, bayar 3M. Maka anak itu merdeka. Itu besarnya nilai sebuah kemerdekaan. Dan kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang merdeka, berarti dah sekian nilainya.
nggak kebayang tuh nasib budak. Nah, nggak bisa dibayangin nasib budak. Bosan Saidnya dibawa ke pasar, dilelang. Nah, wa hulla li muslimin hurin watu amatihi kitabiyah lawasaniya wala majusiyah. Dihalalkan bagi laki-laki muslim yang merdeka akan menggauli budak wanitanya yang kitabiah, budak wanitanya yang beragama Nasrani atau agama Nabi Musa. Tidak halal menggauli budak wanita penyembah berhala, tidak juga penyembah api. Tentu kalau muslimah pasti halal. Nah, budak muslimah itu pasti halal. Nah, tutimatu la yatmanu sayyidun biiznihi fi nikahi abdihi mahran wala mu'natan. Tidak wajib menanggung oleh seorang sayyid, tidak wajib menanggung oleh seorang sayyid dengan sebab memberi izinnya sayyid dalam hal menikah kepada budaknya. Ketika seorang budak tidak boleh menikah kecuali dengan izin sayyidnya. Ketika sayyid memberi izin budak laki-lakinya menikah, bukan berarti si sayyid bertanggung jawab membayar mahran akan mahar. Tidak juga biaya. Wa in syarita fi iznihi wa in surita fi izni domanun. Walaupun disyaratkan pada izinnya sayyid akan bertanggung jawab. Kata sayyid dari budak wanita yang akan dinikahi, kata sayyid dari budak wanita yang akan dinikahi oleh budak laki-laki tersebut, kamu izinkan budakmu menikahi budak wanita saya dengan syarat kamu bersedia menanggung mahar dan biaya hidupnya. Kata sayyid laki-laki, bersedia saya. Nah, kalau bersedia, saya izinkan budak wanita saya dinikahi oleh budak laki-lakimu. Kata sayyid laki-laki, saya bersedia. Kata sayyid budak wanita, itu syaratnya. Selesai akad nikah, tetap saja sayyid laki-laki tidak berkewajiban membayarkan mahar nikah budak laki-lakinya dan membayarkan biaya hidup budak laki-lakinya. Nah, itu makna wa in syurito fi iznihi domanu. Walaupun disyaratkan pada izinnya sayyid akan bertanggung jawab. Kalau sekiranya biaya hidup dan mahar bukan tanggung jawab sayyid budak laki-laki, sementara budak tersebut tidak punya uang, yang namanya budak kan nggak punya harta, di mana dia bayar maharnya? Di mana dia akan dapatkan biaya hidup berkeluarganya, sementara dia sendiri budak, tidak punya harta? Jawab, bal yakunani fi kasbihi. Akan tetapi adalah kedua-duanya mahar dan biaya nikah, mahar dan biaya hidup itu pada usahanya si budak. Pada usahanya budak. Selesai akad nikah, dia akan berusaha.
seterima nikahnya putri bapak dan mahar seperangkat alat salat hutang. Pagi mulailah dia berusaha, dapat uang dia tabung, dapat uang ditabung, dapat uang ditabung, dapat mahar beli. Ini maharmu, sudah saya bayar. Kemudian usaha kasih nafkah istrinya, sisanya ke majikannya. Kasih nafkah istrinya, sisanya ke majikannya. Untuk dia perlu enggak? Enggak perlu untuk dia, karena dia adalah tanggungan sayyidnya. Nah, atau pada harta tijarah. Kalau budaknya itu adalah termasuk budak yang diizinkan oleh sayyidnya untuk berdagang, maka mahar dan biaya nikah, biaya hidup itu pada harta perdagangan. Azina lahu fiha, yang memberi izin ia sayyid baginya budak padanya dagang. Summa illam yakun muktasiban wala ma'dzunan fahuma, ia budak itu pandai berusaha. Yang ni budak bingung ternyata, enggak bisa usaha, satu pun enggak pandai dia. Palu enggak pandai makanya bagaimana, gergaji enggak pandai mana, cangkul pun bingung dia. Nah, coba dia pakai cangkul sekali. Tahu enggak tuan apa yang terjadi? Hulunya itu kena ke bijinya. Kalau dia pakai cangkul, oh katanya, gini caranya nyamping begini, yang lurus begitu, ya kena lah nyamping gini. Coba dia nyamping, kena jempolnya. Pokoknya enggak pandai lah. Itu maknanya lam yakun muktasiban. Dia tidak pandai berusaha sama sekali. Apapun yang berikan sama dia malah jadi rusak. Wala ma'zunan, tidak juga diizinkan dagang. Siapa mau ngasih izin dagang kalau orang kayak gitu? Nah, sekarang dia ada kawin. Mana caranya itu mahar? Fahuma fi dhimmati faqat, maka kedua-duanya mahar dan biaya pada tanggung jawabnya si budak saja. Hanya tanggung jawab doang. Apa harapannya? Kalau dia merdeka nanti dia bayar. Kazaidin ala muqaddirin lahu, sama halnya dengan sesuatu yang lebih atas yang dia mampu baginya. Kazaidin ala muqaddirin lahu, seperti sesuatu yang lebih atas yang mampu baginya. Dan mahar, wa mahrin wa mahrun ai ka mahrin. Nah, sama seperti mahar yang wajib ia mahar dengan berhubungan di dalam nikah yang fasid, yang tidak memberi izin padanya nikah oleh sayyidnya. Apabila seorang budak menikah tanpa izin sayyidnya, maka nikahnya batal. Tapi sudah terjadi hubungan, baru tahu ini budak tak dapat izin menikah, nikah tetap batal. Nah, hubungan yang sudah terjadi tadi mesti dibayar dengan mahar misil. Nah, mahar misil ini diambilkan di mana? Bukan tanggung jawab sayyid, tapi diambilkan dari usaha harian dari budak tersebut. Ya, saya dapat ruginya juga karena nggak ada setoran harian. Maka hasil usaha dari budak itu per hari akan dibayarkan ke mahar misil, karena dia sudah berhubungan di dalam nikah fasid, karena dia tidak dapat izin menikah oleh sayyidnya. Wala yasbutu mahrun aslan bitazwiji amatihi li abdihi wa in sammahu,
Tidak tetaplah mahar sama sekali. Tidak tetap mahar sama sekali, artinya tidak ada kewajiban mahar sama sekali, dengan sebab mengawinkan budak wanitanya seseorang kepada budak laki-lakinya, walaupun menyebutkan ia seseorang akannya mahar. Tuh, nggak ada maharnya. Jadi Said ini mau produk budak. Nah, mau memproduksi budak, produksi sebanyak-banyaknya. Maka dia kawinkanlah budak wanitanya ke budak laki-lakinya. Dia beli budak wanita 10, dia beli budak laki-laki 10. Kemudian dia buat rumah petak 10. Nah, mulailah berternak. Dia panggil satu-satu budaknya. Nah, kamu si Mona akan nikah sama si Barong. Kata jadi wali siapa? Jadi wali nikah siapa? Sayyid. Wahai Barong, ya Tuan, saya nikahkan kepadamu budak wanitaku Simona dengan mahar sekian. Apa kata budak laki-lakinya? Seterima nikahnya budak bapak dan mahar sekian. Selesai. Kamu tempati rumah itu. Nah, berikutnya, jadi kau sendiri di rumah. Nah, selesai kamu rumah itu. Nah, selamat menempuh hidup baru untuk 10 pasang budaknya. Tahun pertama lahir 10. 10 tahun ke depan jualan budak 10. Apa hukumnya? Hah? Boleh. Kenapa boleh? Yang tidak boleh menikah dengan budak wanita dengan 3 syarat siapa? Orang merdeka. Tapi kalau budak wanita dikawinkan dengan budak laki-lakinya nggak ada masalah. Kemudian budak laki-laki ini walaupun dalam akad tadi disebutkan mahar, budak laki-laki nggak wajib bayar mahar. Itu mahar nggak ada sama sekali. Walaupun disebut lam yathbut, la yasbutu mahrun, tidak tetap mahar sama sekali kalau budak wanita dikawinkan dengan budak laki-lakinya. Walaupun disebut kata kil wajib mahar. Setelah wajib kemudian gugur wajibnya. Nggak wajib juga jadinya. Nah, kenapa gugur wajibnya? Karena yang bayar siapa? Majikannya. Yang nerima siapa? Yang nerima majikan juga. Karena nggak mungkin diserahkan nama budak wanita. Budak wanita dia budak juga, nggak punya hak milik. Budak laki-laki nggak punya hak milik. Ya sama aja. Maka kata pendapat pertama, karena disebut dalam akad jadi wajib. Setelah wajib kemudian nggak wajib lagi. Titik. Nah, kitab ini saya nggak jumpa. Itu nggak ada. Kabair. Faslun fi shadaq. Pasal tentang mahar. Apa itu mahar? Mahar itu adalah ma wajaba binikahin, sesuatu yang wajib dibayar asbab nikah. Itu namanya mahar. Atau wat'in, sesuatu yang wajib dibayar karena berhubungan. Wasummiya bidzalika, disebut ia mahar dengan mahar, disebut ia mahar dengan sodaq, disebut ia mahar dengan sodaq. Berarti sodaq
kejujuran. Kenapa mahar bahasanya kejujuran? Kenapa mahar disebut dengan kejujuran? Li is'arihi bisidqi raubati badilihi fin nikah. Karena memberitahunya mahar dengan benar, dengan jujur, semangat orang yang menyerahkannya mahar di dalam nikah. Tapi kalau sekiranya enggak ada mahar, di mana kita melihat ini orang jujur atau serius ini? Tapi kalau sudah dibeli mahar bagus, nah, tidak cukup seperangkat alat solat yang dalam kantong perkersik hitam, perlu juga yang dibentuk-bentuk kayak masjid. Nah, enggak cukup juga tambah Quran. Rasa enggak cukup juga tambah cincin. Enggak cukup juga kasih tasbih. Enggak cukup juga tambah handphone. Nah, itu kan menunjukkan raubah. Berarti betul-betul bersemangat nih orang batin. Nah, karena mahar itu menunjukkan benar semangatnya orang itu, disebutlah mahar itu shadaqah, bukti kejujuran, bukti kebenaran. Summiya bidzalik, disebut ia mahar dengan demikian kata-kata shadaq, li is'arihi, karena memberitahukannya mahar. Apa yang diberitahukan oleh mahar? Bisidqi raghbati badilihi, dengan benar, dengan jujur semangat orang yang menyerahkannya dalam nikah, yang dia merupakan asal pada mewajibkannya mahar. Itulah asal mewajibkan mahar itu nikah. Antum bayangkan kalau antum punya anak gadis, punya anak wanita, mau dinikahi oleh seorang laki-laki, maharnya seperangkat alat sholat, nggak dibungkus sama sekali, hanya dengan kresek hitam. Penyerahan mahar, kresek hitam. Itu fotografer nggak jadi moto. Apa itu yang dikasih kamu tuh? Sejadah Pak, seperangkat alat salat, sejadahnya ada, mukenanya ada, tasbihnya ada. Tapi kok nggak dibungkus itu, dan kresek saja? Nah, sama aja. Itu yang dirakit-rakit kan dibuka juga nanti. Malah ribet bukanya. Begitu. Cincin aja dibungkus dalam plastik. Ini maharnya. Kenapa harus pakai kotak begitu tuh? Hah? Kenapa nggak plastik gitu aja? Hah? Sedikit raubah, ingin menampakkan kegemaran. Naam, wa yuqalu lahu aidan mahrun, dan disebut juga baginya sodak dengan mahar juga. Itu alasan pertama kenapa mahar disebut sodak. Wakilah pendapat kedua, as-sadaqu ma wajaba bi tasmiyati fil aqdi. Sodak itu adalah sesuatu yang wajib dengan sebab disebutkan dalam akad. Sodak itu adalah sesuatu yang wajib dibayar gara-gara disebut dalam akad. Sedangkan mahar ma wajaba bi ghairi dzalik, sesuatu yang wajib dengan selain demikian penyebutan dalam akad. Itu bedanya sodak sama mahar. Orang salah berhubungan, wajiblah mahar mithil. Itu namanya mahar, bukan sodak. Kalau sodak itu khusus, sesuatu yang disebut dalam akad nikah. Sesuatu yang wajib gara-gara berzina, sesuatu yang wajib gara-gara watak subahat, sesuatu yang wajib gara-gara apalagi, itu namanya mahar. Tapi kalau sesuatu yang wajib dibayar karena ada dalam transaksi akad nikah, itu bukan mahar, nama itu namanya shadaqah. Itu bedanya menurut satu pendapat.
sunnah disunahkan walaupun bitazwiji amatihi bi'abdihi, walaupun dalam akad mengawinkan budak wanitanya seseorang dengan budak laki-lakinya seseorang. Apa yang disunahkan? Zikru sodakin fi akdin, menyebut mahar dalam akad. Menyebut mahar dalam akad itu sunnah, tidak wajib. Maka kalau sebut mahar kah, tersebut mas kawin kah, enggak disebut kah, sah saja. Seterima nikahnya putri bapak, selesai. Enggak ada sebut mahar, sah. Karena nyebutnya sunnah. Sunnah saja, enggak wajib. Nah, maka disebutlah sunnah. Seterima nikahnya putri bapak dengan mahar seperangkat alat salat dan sebingkai cincin emas tunai. Nah, sunnah disebut. Khair. Wa kaunihi min fiddah. Sunnah juga kaunuhu atau kepada zikru. Disunahkan kaunuhu min fiddatin, keadaannya mahar dari perak. Nah, ganti besok Ihsan. Sebingkai cincin perak. Nah, bukan emas. Antum fotokopi ini kitab nih. Tembawa waktu ta'aruf. Tembawa atau melamar. Kenapa? Lumayan. Emas berapa? Perak berapa? Nah, ini sebesar ini 300.000. Perak, udah besar tuh kan? Apalagi jarinya kecil, 200.000 cukup. Emas 2,5 juta baru 1 gram. Satu ameh 2,5 gram. Nah, lumayan. 200.000 sama 2,5 juta. Lebih 10 kali lipat. Kenapa kamu lamar anak saya nggak pakai emas, pakai perak? Littiba'i fihima. Karena ikut Nabi pada keduanya. Kita kan ngamalkan sunnah Nabi, Pak, kan dari dulu. Iya, ya amin. Ya amin. Ya amin. Kalau bapaknya sama-sama tahu sunnah, maka sehari atau seminggu sebelum akad nikah buat masail dulu di halaqah atau di marhalah yang calon mertua antum di situ. Langsung ke bab ini. Disunahkan menyebutkan mahar dalam akad. Disunahkan maharnya dari perak, bukan dari emas, bapak-bapak. Karena ittiba' Nabi pada kedua-duanya. Alhamdulillah. Ada hadisnya di dalam kan? Baca hadisnya. Coba antum lihat di dalam biar jelas. Nah, kaunuhu min fiddah ma'tuh kepada zikrin, sunnah zikru. Artinya disunahkan keadaannya mahar dari perak. Disunahkan juga bahwa tidak dukhul ia seseorang dengannya wanita sampai dia serahkan sesuatu dari mahar. Itu udah jelas. Nah, di masjid itu langsung dari serahin. Malah ada dokumentasinya. Khurujan min khilafi man aujaba, keluar pada perbedaan pendapat orang mewajibkan. Berkata sebagian mereka, hikmah demikian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lama khalaqa Hawa, tatkala Allah ciptakan Sayyidatina Hawa, istaqalaha Adam, rindu kepadanya oleh Nabi Adam. Wa madda yadahu ilaiha, memanjangkan ia Nabi Adam kepadanya Sayyidatina Hawa, mau menyentuh begitu. Maka berkatalah Allah kepada Nabi Adam, ya Adam, sampai kamu bayar maharnya, jangan sentuh aja. Qala, berkatalah Nabi Adam, wa ma mahruha, itu nama laki-laki. Nah, langsung apa maharnya?
kamu kalau nikah sama anak saya, kamu mampu nggak? Langsung jawab, apa maunya? Nah, mobil katanya. Ya Pak, saya ansur-ansur, saya beli pentinnya dulu. Tapi yang jelas tuh ngomongnya itu jelas. Ketika ditanya apa maunya, jelas Nabi Adam tuh, wa ma mahruha, apa maharnya? Allah katakan maharnya kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 dalam satu nafas. Dicoba oleh Nabi Adam, maka bersalawatlah beliau 500 kali, lalu bernafas. Gagal kamu ya Adam. Maka berkatalah Allah, wahai Adam, alladzi salaitahu wa muqaddamas sadaq. Nah, sesuatu yang kamu sudah bersalah itu baru DP-nya mahar. DP-nya mahar. Boleh dah kamu kawin sama dia. Nah, 500, tapi 500 lagi cicil. Walladzi baqiya 'alaika huwa muakhiru. Sesuatu yang masih sisa di atas kamu, yaitu 500 kali, dia ada menyusul belakangan. Nah, berdasarkan itu maka mahar itu sunnah. Kalau nggak mampu bayar semuanya, bayar setengah dulu, utang setengah. Dalam satu riwayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan Sayyidatina Hawa, berkata kepadanya Allah oleh Nabi Adam alaihissalam, ya Rabbi zawwajni min Hawa, kawinkan aku kepada Hawa. Berkata ya Allah kepadanya Nabi Adam, wahai Adam, sampai kamu mampu membayar maharnya. Berkatalah Nabi Adam, apa maharnya ya Rabb? Qala Nabi Allah menjawab, mahruha, maharnya adalah kamu bersalawat kepada Muhammad kekasihku 100 kali dalam satu nafas. Maka bersalawat Nabi Adam 70 kali, kemudian terhenti nafasnya. Maka berkatalah Nabi Adam, berkata kepada Nabi Adam oleh Rabb, la ba'sa alaik, enggak ada masalah terhadap kamu. Sesuatu yang sudah kamu selawat itu adalah DP-nya, yang masih tersisa itu cicilannya. Oleh karena itu, kamu bisa menemukan sebagai manusia, mereka bisa membayar setengah dan menyicil setengahnya. Sebagai mereka, dahulukan dulu 2/3-nya, kemudian baru cicil 1/3. Wa huwal aghlabu wa muta'arif bainana al-an. Itulah yang dominan yang terjadi di antara kita sampai hari ini, di saat sekarang ini. Di zaman beliau, mahar mahal waktu itu. Mahar mahal. Tapi tempat kita kan mahar nggak mahal, hanya seperangkat alat sholat. Itu di DP juga itu. Enggak mungkin. Berapa seperangkat alat sholat di sana? Yang kayak kubah masjid. Kalau hari ini yang kayak kubah Masjidil Aqsa yang laris. Nah, mukenanya bendera Palestina. Nah, kemudian sunnah lagi nih, perhatikan baik-baik yang mau kawin. Adamu ziyadatin ala khamsati dirhamin, jangan sampai lebih mahar itu dari 500 dirham. Enggak boleh lebih pada 500 dirham. 500 dirham. Saya bingung tuh berapa 500 dirham. Sebentar. 1 dirham tuh berapa? Nah, kalau gini dunia kan orangnya tahu nih. 1 dirham perak. 1 dirham perak berapa rupiah? 1 dirham berbicara cek fakta menariknya. Fakta menarik. 3 Januari 2023 sekarang berapa? 13. Ini 23 Januari 2023 4.000 4.104, yang artinya jika Anda ingin menukarkan uang rupiah menjadi uang dirham, Anda harus mempersiapkan 4.104. Oke, 4.104. Mana kalkulator?
4.104. Empat 4.104 kali, astagfirullah, 4.104 kali 500. Nah, 2.052.000. Seperangkat alat sholat sampai? Enggak, 600.000 sejuta aja enggak sampai. Sama-sama cincin-cincinnya, oke lah, 2 juta. Alhamdulillah. Berarti mahar-mahar yang berlaku pada hari ini di tengah masyarakat kita, yang masyarakat awam ya, bukan kalangan orang-orang elit itu. Di masyarakat awam, di tengah masyarakat, seperangkat alat sholat ditambah 1 bingkai cincin emas, ya berat 1 gram, 1 gram setengah. 1 gram itu, Allahu Akbar, 1 gram 700.000. Berapa Bu? 1 gram? Satu gram emas niaga hari ini 1 gram berapa rupiah? Hari ini 1 gram 989.000. 989.000. Antum buat cincin 2 gram saja, 1.978.000. Tanpa seperangkat alat sholat 600.000. 2,5 juta. Udah lebih itu. Cincinnya 1,5 gram saja. Nah, catat Bapak Ihsan. Cincin 1,5 gram tanpa seperangkat alat sholat. Nah, itu kira-kira nilainya sama dengan 500 dirham. Asdaqahu banatihi, menjadikan mahar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya 500 dirham akan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan mahar untuk putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kurang dari 10 dirham murni. Nah, atau kurang dari 10 dirham murni. Nah, maksimal 500 dirham atau kurang dari 10 dirham murni. Menyebut wa kariha ikhla'uhu an dzikrihi, makruh hukumnya mengosongkannya mahar dari penyebutan. Kalau mahar tidak disebut dalam akad, hukumnya makruh. Wa qad yajibu li'aridin, kadang-kadang wajib ia menyebut mahar karena alasan liar, karena alasan luar. Contohnya ka'an kanatil mar'atu ghairu jaizati tasarruf, seperti bahwa ada ia wanita itu belum jaiz tasarruf, belum mutlak tasarruf. Mungkin wanitanya enggak balik, wanitanya safi, wanitanya muflis, wanitanya gila, maka mahar wajib disebut. Titik. Nah, berapa maksimal mahar? 2.052.000. Itu sunnahnya. Wa ma sahha kaunuhu thamanan sahha kaunuhu sadaqan.
sesuatu yang sah dijadikan sebagai nilai, niscaya, maaf khabar, itu sah keadaannya menjadi mahar. Apa saja bisa kita jadikan alat tukar, apa saja yang sah kita jadikan pembayar, itu sah jadi mahar. Wa in qalla, walaupun sedikit ia, li sihhati kaunihi iwadan, karena sah keadaannya sesuatu itu sebagai imbalan. Titik. Fa in ukida bima la yutamawwalu, maka jika dilakukan akad nikah dengan sesuatu yang tidak bernilai, mana contohnya nuah, saterima nikahnya putri bapak dengan mahar nuah, 1 biji kurma, atau hasatin, 1 biji kerikil, au kumhi bazinjan, atau 1 biji bazinjan. Bazinjan tu Masya Allah, bazinjan apa tu ya? Terung. Nah, 1 biji terung. Dan meninggalkan had qazaf, seterima nikahnya putri bapak dengan tidak menuntut had qazaf. Ternyata ini nikahnya lewat ancaman. Ada seorang bapak-bapak nuduh laki-laki itu, kamu berzina sama seorang laki-laki. Laki-laki lapor ke pengadilan, Pak Hakim, bapak ini nuduh saya berzina. Bapak betul nuduh dia berzina? Betul. Bapak akan dicambuk 80 kali. Dengan cambuk ni gemetaran bapak ni. Bisa Pak nego? Nego sama saya masih bisa. Saya maafin. Syaratnya apa? Kawinkan anak bapak dan saya. Okey kata bapak tu, daripada saya cambuk mendingan saya kawin anak saya sama kamu. Nah, dalam akad nikah dia bilang begitu, saya terima nikahnya putri bapak dengan mencabut hak qazaf dari bapak. Bitarki haddi qazif, dia meninggalkan hak qazaf. Meninggalkan hak qazaf bisa jadi harga enggak? Enggak bisa. 1 biji terung bisa jadi harga enggak? Bisa dijual 1 biji terung? Enggak bisa. Biji terung itu berapa biji? Banyak. Kan sebiji enggak boleh. Fasadatit tasmiyah, rusaklah menyebut mahar. Nah, nikah sah, nyebut maharnya aja yang rusak. Kenapa rusak? Karena keluarnya mahar dari iwadiyah, kelayakan menjadi nilai. Karena keluarnya mahar dari kelayakan nilai, itu nggak bisa jadi nilai. Titik. Walaha, boleh baginya wanita, sama halnya juga wali boleh. Nakisah, wali nakisatin, wali seseorang wanita yang punya kekurangan. Walaha, boleh baginya wanita, sama halnya juga boleh bagi wali bagi wanita yang punya kekurangan. Wali nakisah itu bukan na'at, itu mudah ilaih. Nah, kalau wali nakisah, kalau na'at wali yang kurang. Ini enggak, wali nakisatin, seorang wali bagi wanita yang punya kekurangan. Apa contoh kekurangannya? Bisurin, karena dia kecil. Jununin, karena wanita itu gila. Dan juga boleh bagi sayyid amah. Sayyid amah itu atau kepada laha. Walaha wali waliin wali sayyidi amah. Boleh bagi wanita tersebut, boleh bagi wali, boleh bagi sayyid amah. Apa yang boleh? Habsu nafsiha, menahan dirinya wanita. Menahan dirinya wanita artinya dia tidak mau serahkan dirinya ke suami.
Suaminya ngajak, ayolah. Kata wanita itu nggak mau, bayar dulu. Nah, ada harga, ada barang. Tak ada harga, tak ada barang. Boleh dia tahan begitu. Litakbidah ghairu muajjal, supaya dia menerima mahar yang tidak ditangguhkan. Mahar yang tidak ditangguhkan. Tapi kalau mahar yang ditangguhkan nggak boleh. Saya terima putrinya, saya terima nikahnya putri bapak dan mahar sekian, cicil 2 tahun. Nah, dalam akad nikah seperti ini wanita nggak boleh nahan diri. Ayolah, kata suaminya. Wanita itu tunggu dulu. Kamu bayar mahar kamu dulu. Berarti 2 tahun? Ya 2 tahun, sabarlah. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ridho bisi, ridho bima yatawalladu min. Kalau kamu ridho dan dicicil, berarti kamu ridho dengan penyerahan diri dengan mahar yang dicicil. Kalau sekiranya kamu ridho dicicil 2 tahun tapi tidak mau menyerahkan diri, apa maknanya cicilan itu? Nyicil namanya itu? Itu bukan nyicil namanya, itu maknanya? Itu maknanya nabung. Kalau nyicil kan ansuran, barang bisa dipakai kan nyicil. Tapi kalau barang nggak bisa dipakai masih di toko, itu namanya nabung. Ya kan nabung mendingan nabung sendiri aja di rumah. Kenapa nabung sama orang? Nah, maka disebutkan di sini wanita boleh menahan dirinya tidak menyerahkan pada suami untuk bisa menerima mahar yang tidak ditangguhkan. Apakah itu mahar muayyan? Saya terima nikahnya putri bapak dengan mahar ini, nggak disebut nilainya, mahar ini, atau mahar tunai. Saya terima nikahnya putri bapak dan 2 gram emas tunai. Sawa'un kana ba'du au kulluh, bersamaan adalah sebagiannya atau seluruhnya. Nah, baik yang tertahan itu sebagiannya atau seluruhnya. Maharnya 10 juta rupiah. Sudah dibayar 9.990.000. Berapa kurangnya, San? 10.000 lagi. Walaupun kurang 10.000 lagi, si istri masih bisa nahan. Ayo, 10.000 lagi. Nah, boleh. Atau bahkan seluruhnya, apalagi. Nah, amma law kana muajjalan, adapun kalau ada yang mahar itu utang tempo, maka tidak ada menahan baginya istri. Wa in hulla qabla taslimiha nafsuha lahu, walaupun halal sebelum menyerahkannya mahar dirinya istri baginya suami. Walaupun mahar belum dibayar, istri tetap halal digauli. Wa yaskutu haqqul habsi biwad'ihi iyaha ta'iatan kamilatan, dan gugur hak menahan dengan sebab menggaulinya suami akannya istri hal keadaan dia taat secara sempurna. Nah, kali pertama diserahkan dirinya sama suaminya, taat. Kali kedua katanya bayar mahar dulu. Kalau sudah pernah digauli baru mau nahan diri, hukumnya tidak boleh. Pali ghairi habsu ba'dal kamal. Dan maka boleh baginya selain istri oleh menahan diri setelah sempurna, kecuali menyerahkan akannya istri oleh wali untuk kemaslahatan. Cukup sampai di situ dulu.